Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan, dan juga ada 9 saham sektor finance bank-bank besar. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, dan terakhir NISP. Langsung saja ke indeks. Hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,63% ke harga 6.813. Kalau dilihat transaksi masih sepi ya. Di hari Jumat kemarin ada di 9,03 triliun dan asing net sell 688 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG ini candlenya jelek, tapi karena hari Jumat kemarin Amerika tuh ditutup di zona hijau pekat ya, 1% lebih. Ya kita lihat aja bertahan nggak IHSG di atas 6.800. Karena ini level psikologisnya gambarannya masih sama. Hati-hati kalau dia membentuk lower low hari Senin tutup di bawah 6.800, sangat berpeluang IHSG ke 6.680 menutup gapnya, dan itu bisa jadi nanti pola important and shoulder di sini satunya. Jadi perlu hati-hati tuh untuk IHSG. Kalau Bapak Ibu yang punya saham big cap yang berkolerasi dengan IHSG udah profit, kalau dilihat mulai turun-turun profitnya TP aja dulu ya. Ada kesempatan nanti masuk lagi ya. Kalau masih profitnya cuma di bawah 10%, TP aja. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 8.750, terkoreksi 1,4%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarnya BBNI ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI seperti analisa saya sebelumnya, hati-hati kalau dia gagal menembus 9.000-nya minggu ini. Lihat dia membentuk lower low ya. Lower low minggu ini ada di Jumat, dan candlenya juga kurang bagus. Tutupannya di bawah harga terendahnya. Jadi berpeluang turun juga. Koreksinya itu bisa sampai 8.400, 8.000 ini untuk BBNI ya. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kalau saya lihat sih masih bisa turun, kecuali memang besok Senin ada cerita lain. IHSG hijau pekat mungkin di atas 1,5%, BBNI ditarik 9.000 ya oke. Tapi kalau besok merah lagi Senin ya sangat berpeluang ke 8.000 untuk BBNI. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.760, terkoreksi 0,41%. Kalau dia transaksi asing masih net buy. Bahkan dari awal Februari itu asing terus net buy. Kalau dia bakal semuanya BBRI sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBRI ada akumulasi tapi candlenya kurang bagus ya. Open gap up tapi tutupannya turun. Memang saat perdagangan ada tarikan naik, tapi naik-naik terbatas, terus dia candlenya kurang bagus ya. Kita lihat aja BBRI sih yang penting bertahan di 4.600. Kalau gagal bertahan jelek juga, arahnya 4.400 bahkan bisa ke 4.300 ini untuk BBRI. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, hammer cukup bagus ya. Tinggal dilihat minggu depan konfirmasinya. Kalau IHSG bagus hijau pekat, BBRI bisa tembus 4.800 lagi. Ada sinyal bagus lah ya. Kalau untuk BBRI, kalau tadi untuk BBNI, kalau di candle weekly-nya kurang oke ya. Tutupannya di bawah tapi volume mulai meningkat 2 minggu buangan. Dilihat aja Senin kalau tembus 9.000 sih oke. Kalau enggak siap-siap bisa turun lebih dalam. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 10.050, terkoreksi 1,71%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarinya BMRI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BMRI kondisi seperti ini ya, ini bisa jadi pattern flag, tapi perlu diwaspadai kalau BMRI itu jebol tutup di bawah EMA 60-nya ini ya. Toleransinya 9.900, tutup di bawah itu sinyal turun juga. Target turunnya lah 9.000 sampai 8.800. Kalau mau bagus memang minggu depan Senin Selasa BMRI itu harus kembali rebound ya. Sempat rebound 2 hari naik sampai 10.300 namun gagal bertahan di atas dan koreksi. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, candlenya kurang bagus. Doji atau hammer terbalik, ekor panjang dari atas, itu berarti sinyal seller kuat ya dari atas.
Jadi seperti itu. BMRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.475, terkoreksi 1,73%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya BBCA ada distribusi. Kelihatan banget ya, AK BKRX nih jualan besar dan yang nampung tipis-tipis dan kebanyakan broker retail. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBCA turun ya. Kecuali ada momentum buying power kuat Senin hijau ya, bisa ada sinyal bertahan di atas EMA 60-nya. Tapi kalau lanjut turun, target arah 8.300 sampai 8.000. Karena tren uptrendnya sudah dipatahkan semenjak 11 Januari 2003. Tren uptrend dipatahkan. Ini udah sinyal kurang bagus. Tapi beda cerita kalau Senin kembali hijau. Kita lihat Senin aja gimana arahnya. Tapi ya candle minggu ini sudah sinyal kurang bagus. Potensi arah tetap masih akan ada distribusi. Candle mingguannya juga jelek. Ya, peluang besar minimal tuh bisa menyentuh 8.300-nya minggu depan dan sangat berpeluang bisa ke 8.000 lagi untuk BBCA. Kalau di track trend dari semenjak Juli 2021, 2 tahun yang lalu, ya mestinya itu sampai 8.000 bisa sampai dia membentuk swing low-nya, mempertahankan trend line uptrend dan di area 8.000 ini jadi swing low. Ya, kalau ditarik lagi. Sebelumnya di sekitaran 7.000, terus 8.000, sebelumnya 6.000. Ya, ini angka-angka genap ya dia karakternya. Dia membentuk swing low-nya di angka genap. Dari 5.900 mepet 6.000, habis itu di 7.000, ini kemungkinan di 8.000. Ya, swing low dan bisa naik lagi. Jadi seperti itu. Tapi itu gambaran histori belum pasti juga sama, tapi biasanya histori terulang kembali. Seperti itu. Yang penting punya trading plan. Jadi seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BBTN yang ditutup di harga 1.310, terkoreksi 0,75%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker sebenarnya BBTN ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN lagi berjuang juga nih, perlu hati-hati nih. Kalau mau membentuk pola imported and solder 1.300 harus dijaga. Kalau jebol jelek juga. Sangat berpeluang ke 1.200. Ini sudah gambaran saya, dia ada peluang 2021 Juli 2 tahun yang lalu. Jadi ke situ arahnya untuk BBTN. Kalau besok Senin Selasa jebol 1.300-nya. Kalau mau bagus harus bertahan dan rebound untuk BBTN. BBTN masih bagus karena dia masih bertahan di atas 1.300. Kita lihat aja nanti apakah benar ini jadi pola koreksi imported high solder atau pattern flag, dan ya harus bertahan di atas 1.300. Seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.850, menguat 0,35%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya BDMN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BDMN cukup bagus. Dia mantul dari 2.800, mantul dikit. Habis itu dia gagal. Kelihatannya ya membentuk hammer terbalik, gagal menembus EMA 20-nya. Masih konsolidasi 2.800 itu sih masih oke. Tapi kalau jebol jelek juga ya. Tinggal lihat minggu ini gimana kondisi Big Bang. Apakah jebol support? Kalau BMRI, BBCA jebol lanjut turun, yang lebih kecil juga akan turun juga ya. Ini candlenya sinyal kurang bagus nih, hammer terbalik dan gagal menembus EMA 60. Apalagi volumenya biasa aja ya. Jadi hati-hati, rawan juga nih BDMN. Pokoknya kalau ada yang kebeli itu 2.800, 2.770 tuh harus dijaga oleh BDMN. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 2.750, terkoreksi 3,5%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebenarnya Arto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Arto dia membentuk breakaway gap apa common gap ya. Saya kurang hafal juga dalam bentuk gap itu ya. Dan sayangnya dia itu naik tapi volumenya lihat makin berkurang. Tapi dengan kondisi seperti ini bisa dikatakan Arto itu gagal menembus 2.800-nya. Ada peluang misalnya turun ya. Yang penting jangan sampai turun dari 2.500, 2.400 itu. Kalaupun dia konsolidasi nggak masalah juga ya. Jadi kalau dia turun nutup gapnya ini pasti turun lebih dalam, belum pasti. Maupun jebol 2.500, 2.430-nya belum pasti dia jebol ke bawah. Bisa jadi tadi masih konsolidasi. Memang harga belinya yang kurang ideal di area atas ini. Karena kalau ini membentuk
pola konsolidasi atau sideways, yang mestinya belinya dia dekat-dekat support ini 2400 2500 nih beli. Jebol 2400 itu stop loss saja. Gagal, pola dead cat bond bisa turun lebih dalam untuk Arto. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 2290, terkoreksi 0,86%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia ada broker kemarinnya, BTPS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BTPS di bawah 2300 itu jelek. Udah tinggalin dulu, jangan dilihat dulu lah BTPS. Daripada lihat BTPS, mending yang volatilitasnya lebih bagus. Sinyalnya juga dia masih ada mencoba uptrend, tapi ya bisa kontrol. Kalau BTPS ini kan terus mau bentuk lower high lower low, jadi itu downtrend parah. Apalagi dia sudah titik terendahnya dari 4 minggu 5 minggu yang lalu. Kalau dari candle weekly-nya juga jelek, volume meningkat dengan target arah mungkin ada pantulan nanti di 2200. Tapi pantulan terbatas, tinggal lihat bertahan gak di 2200. Kalau dia bertahan bisa jadi konsolidasi nanti kan 2200 sampai 2400. Tapi berpeluang besar minggu depan BTPS turun dulu 2200. Uji supportnya, menguji tren support downtrendnya ini ya di 2200. Seperti itu untuk BTPS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NISP yang ditutup di harga 780, terkoreksi 0,63%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya NISP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NISP udah kurang bagus ya, lagi konsol seperti ini nih, apalagi gagal menembus EMA 20-nya bisa turun. Target turunnya 750. Belum saatnya lah untuk NISP karena dia sudah mencapai peak puncak ya 800 dan gagal. Ini candle sinyal dia potensi akan turun ya, tinggal lihat 750 itu arahnya. Bertahan, kalau bertahan konsol. Jadi di area atas ini bukan area beli, karena area beli itu area bawah ini. Nah, waktu itu juga di grup Borneo Trader tuh belinya di area bawah ini. Kelihatan konsol, volumenya bagus, meningkat ya, akhirnya tembus dan jalan. Walaupun gak besar-besar banget profitnya, tapi ya lumayan lah profitnya walaupun lambat. Jadi seperti itu untuk NISP. Belum menarik. Candle hammer minggu sebelumnya, 2 minggu yang lalu juga hammer terbalik, tutupannya di harga terendahnya minggu lalu. Itu peluang turun walaupun doji. Kita lihat aja dojinya ini bertahan gak 780. Tapi udah kurang ideal lah kalau maksa masuk di harga sekarang, karena pergerakannya juga cukup lambat, volatilitasnya juga kecil. Tapi ya tergantung masing-masing, kalau suka ya boleh. Seperti itu ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menjual, dan menyimpan sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.